transaksi harian dari non-residen atas investasi portfolio di Indonesia, baik yang SBN maupun saham dari tanggal 13 sampai tanggal 20 April yang lalu ya. Itu dari pemantauan kami terjadi inflow ya asing dari non-residen terhadap SBN. Kalau data kami menunjukkan dari tanggal 13 April sampai dengan 20 April terjadi inflow 4,7 triliun rupiah, 4,37 triliun rupiah, mohon maaf, 4,37 triliun rupiah ya net pembelian asing terhadap SBN di Indonesia. Kalau saham memang dalam periode 13 sampai 20 April itu masih terjadi outflow sebesar 2,8 triliun rupiah, 2,8 triliun rupiah, sehingga secara neto inflows asing ke portfolio Indonesia baik SBN maupun saham netonya adalah 1,57 triliun rupiah. 1,57 triliun rupiah. Ini menunjukkan bahwa memang secara bertahap confident terhadap Indonesia, khususnya dalam investasi portfolio fixed income, yaitu dalam SBN, itu terus berangsur-angsur mengalami kenaikan. Kenapa demikian? Ada beberapa faktor. Yang pertama tentu saja dari sisi imbal hasil, ya. Dari sisi imbal hasil, investasi portfolio ke Indonesia dalam bentuk SBN itu cukup menarik. Ini bisa kita ukur dengan beberapa indikator, misalnya mengenai spread ya, yield spread, perbedaan yield antara obligasi pemerintah Indonesia yang 10 tahun misalnya dengan US Treasury ya, yang juga sama 10 tahun, perbedaannya itu 7,1%. 7,1% kalau dalam basis point adalah 713 basis point. Ini cukup menarik untuk investasi portfolio ke Indonesia. Demikian juga kalau kita ukur dengan yield secara real, yaitu yield dikurangi dengan inflasi misalnya ya. Itu ekspektasi inflasi kalau di Indonesia itu adalah 4,6%. 4,6% yield setelah dikurangi inflasi. Nah, perbedaan suku bunga dalam bentuk yield tadi di Indonesia itu menarik, ya, lebih tinggi dibandingkan misalnya dengan Meksiko, kemudian juga dengan India, maupun juga dengan negara-negara Asia lain. Sehingga ini secara imbal hasil atau yield itu menarik. Nah, memang kalau dalam jangka pendeknya faktor yang kedua itu tentu saja juga tercermin pada indikator premi risiko ya. Premi risikonya, premi risiko itu kalau terkait dengan premi risiko, kalau global salah satu indikatornya adalah volatility index fix. Volatility index fix, kalau sebelum COVID itu fix itu adalah 18,8. Pada saat puncaknya ya minggu kedua Maret itu sudah 83,2. Data terakhir itu menunjukkan sekitar 43,8. Jadi kalau dari 18,8 puncaknya 83,3 berangsur-angsur menurun ya, menurun menjadi 43,8. Artinya apa? Memang kepanikan
pasar keuangan global itu memang puncaknya pada minggu kedua Maret, kemudian berangsur-angsur mereda, ketidakpastiannya pasar keuangan mereda. Nah, sekarang adalah 43,8. Artinya apa? Memang ketidakpastian masih berlangsung kan? Ya, 43,8 itu kalau dibandingkan sebelum COVID 18,8 itu kan masih relatif tinggi, tapi jauh lebih rendah dari 83,3 pada saat minggu kedua Maret yang lalu. Nah, dalam berinvestasi di portfolio khususnya di obligasi pemerintah itu memang biasanya dua indikator itu, perbedaan suku bunga atau yield dan premi risiko. Nah, oleh karena itu juga mendasari ke depan tentu saja dengan perbedaan suku bunga yang masih tinggi dan premi risiko itu yang berangsur-angsur turun, akhirnya tentu saja akan meningkatkan daya tarik investasi di aset keuangan Indonesia khususnya di SPN, dan itu juga mendasari perkiraan-perkiraan kami ke depan itu tentu saja investasi portfolio khususnya obligasi ini akan meningkat dan itu mendukung stabilitas nilai tukar rupiah. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah menyampaikan kalau kita lihat ya periode 2011 sampai 2019 itu ada periode outflow, ada periode inflow ya. Kalau kita lihat besarnya maupun durasinya, jangka waktunya periode outflow dengan periode inflow itu data historis menunjukkan bahwa jumlah yang inflow akan jauh lebih besar daripada yang outflow. Data menunjukkan kalau kita lihat pada periode 2011 sampai 2019 outflow-nya kurang lebih 29,2 triliun, tapi diikuti dengan periode inflow, jumlah inflow yang jauh lebih besar, jumlahnya sekitar 229 triliun. Itu ya, dengan menariknya imbal hasil dan nanti akan menurunnya premi risiko itu akan terjadi. Durasinya juga begitu, jangka waktunya. Dulu kalau kita lihat rata-ratanya jangka waktunya outflow itu kurang lebih 3-4 bulan, inflow-nya itu kurang lebih sekitar 21 bulan. Ya, itu menunjukkan kenapa kami melihat ke depan dengan kemudian berbagai langkah di dalam penanganan COVID, baik dari sisi penanganan kesehatannya maupun berbagai stimulus, baik fiskal maupun moneter di dunia maupun di Indonesia, itu akan tentu saja akan mendorong investasi portfolio yang meningkat dan itu akan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah, dan itu mendasari kenapa kami meyakini bahwa rupiah akan bergerak stabil dan cenderung menguat mengarah kepada 15.000 di akhir tahun 2019. Yang kedua, saya bisa update bahwa memang pergerakan nilai tukar rupiah itu akan selalu dipengaruhi oleh dua faktor. Faktor-faktor fundamental dan faktor-faktor teknikal. Faktor-faktor fundamental itu akan mempengaruhi arah pergerakan dari nilai tukar, dan faktor-faktor teknikal itu akan mempengaruhi naik turunnya dari hari ke hari. Dari hari ke hari ya. Kalau fundamental itu trennya, kalau teknikal jangka pendek itu ya naik turunnya dari hari ke hari. Alhamdulillah secara keseluruhan, secara tren nilai tukar rupiah itu bergerak stabil dan cenderung menguat. Memang kalau dilihat dari hari ke hari ya, karena faktor teknikal itu berpengaruh ya, naik turun di dalam hari ke hari itu sesuatu yang memang pengaruh dari faktor teknikal. Tadi saya katakan secara fundamental nilai tukar rupiah kita itu under value. Dasarnya apa? Karena inflasinya rendah.
apalagi bahwa current account deficit ya triwulan 1 akan lebih rendah dari 1,5%. Secara keseluruhan di tahun 2020 bisa lebih rendah dari 2% PDB. Ini menunjukkan secara fundamental current account deficit itu juga jauh terkendali dari perkiraan sebelumnya 2,5 sampai 3% PDB. Di triwulan 1 perkiraan kami adalah di bawah 1,5% PDB. Secara keseluruhan insya Allah akan di bawah 2% dari PDB. Ini menunjukkan secara fundamental membawa penguatan nilai tukar rupiah. Ya tadi inflasinya rendah, ya. Yaitu di dalam kisaran sasaran ya 3% plus minus 1. Yang kedua bahwa current account deficit juga lebih rendah dari perkiraan semula, dan tentu saja juga pengaruh-pengaruh berbagai kebijakan yang ditempuh oleh Bank Indonesia, pemerintah maupun langkah-langkah kebijakan yang lain itu akan membawa confident yang tadi saya sampaikan, sehingga termasuk juga tadi secara fundamental portfolio khususnya saham khususnya SBN akan naik. Di dalam jangka pendek hari ke hari memang faktor-faktor teknikalnya itu berpengaruh. Ya, minggu lalu alhamdulillah rupiahnya tidak hanya stabil tapi menguat. Ya, hari ini ya dan kemarin faktor-faktor teknikal misalnya harga minyak yang jatuh ya, kemudian masih terjadinya perselisihan antara Arab Saudi dengan Rusia mengenai minyak, itu berpengaruh secara teknikal. Demikian juga masalah geopolitik, apa yang kita baca dari berita mengenai Korea Utara ya, seperti itu ya, itu berpengaruh, faktor-faktor geopolitik itu berpengaruh. Demikian juga di faktor teknikal ini juga ada faktor positif. Kalau tadi faktor minyak, faktor-faktor geopolitik ya itu berpengaruh terhadap memperlemah nilai tukar, tapi juga ada faktor-faktor positif baik global maupun domestik. Globalnya juga ada beberapa rencana dari pembukaan masa lockdown di Amerika di sejumlah kota seperti itu. Tapi di faktor domestik juga ada dari sisi penanganan COVID-19 itu juga ada faktor positif, karena sekarang PSBB, penerapan PSBB, pembatasan sosial berskala besar itu juga sejumlah daerah sudah disetujui dengan penerapan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, yang itu tentu saja akan mulai bisa kemudian mengatasi COVID-19 dari kesehatan. Kita juga mengikuti bagaimana Ketua Satgas Nasional juga menunjukkan bahwa tingkat-tingkat kenaikannya dari kasus di Indonesia itu mulai stabil. Ini berbagai langkah-langkah ini juga mendukung faktor-faktor positif di dalam negeri. Nah, tapi ya kawan-kawan tidak harus kemudian melihat hari ini lemah, besok naik. Itu adalah faktor-faktor yang secara teknikal akan dipengaruhi berbagai faktor-faktor baik berkaitan dengan COVID-19 maupun faktor-faktor yang lain. Tapi yang kami yakini secara tren, secara fundamental nilai tukar rupiah itu under value ya, dengan berbagai indikator tadi, dan insya Allah kami meyakini nilai tukar rupiah akan bergerak menguat mengarah ke 15.000 rupiah per dolar di akhir tahun. Nah, itu juga kelihatan di pasar saham ya. Kelihatan gerakan indeks harga saham di Indonesia mulai mulai tidak selalu mengikuti dengan perkembangan harga saham di luar negeri. Misalnya dalam 2 hari ini indeks harga saham di Amerika turun ya. Tapi kita lihat hari ini indeks harga saham gabungan di Indonesia naik ya, seperti itu ya. Bahkan meningkat sekarang, kalau saya lihat levelnya adalah 4.570 ya. 4.570 berarti ini naik sekitar 68 poin. Ini menunjukkan juga bahwa para investor khususnya juga domestik juga melihat berbagai perkembangan positif, sehingga apa yang terjadi di global itu tidak selalu diikuti dengan dalam negeri. Itu yang kedua ya.
Yang ketiga itu saya tambahkan update mengenai inflasi. Mengenai inflasi, kami sudah punya data dari survei pemantauan harga sampai minggu ketiga bulan April. Nah, berdasarkan survei pemantauan harga sampai dengan minggu ketiga April, kami estimasi, kami perkirakan, kami hitung perkiraannya untuk April 2020 ini inflasinya akan sekitar 0,22%. 0,22% month to month, ya. Kalau dihitung secara tahunan atau year on year itu 2,82%. 2,82%. Ini sekali lagi menunjukkan inflasi terkendali dan rendah. Nah, kalau lihat komoditasnya yang menyebabkan inflasi antara lain bawang merah, emas perhiasan, ya, gula pasir, ya. Tapi juga ada sejumlah komoditas yang menyebabkan deflasi atau penurunan harga seperti cabai merah, daging ayam, ya, telur dan segala macam. Nah, pemantauan kami dari kantor-kantor Bank Indonesia di seluruh Indonesia, kami punya 46 kantor-kantor Bank Indonesia juga laporannya inflasi itu terkendali dan rendah. Sejumlah daerah juga melaporkan untuk beras misalnya itu juga sudah kemudian masa panen, sehingga produksi dalam negeri untuk beras itu juga meningkat. Demikian juga komoditas-komoditas lain. Memang ada beberapa di daerah gangguan masalah distribusinya, ya seperti itu karena mungkin berkaitan dengan COVID-19. Tapi secara keseluruhan laporan yang kami terima dari 46 kantor-kantor Bank Indonesia, inflasi rendah dan terkendali. Dan kalau kita ditanya, misalnya April, insya Allah akhir minggu ini kita akan mulai bulan Ramadan seperti itu. Ada pertanyaan, kira-kira inflasinya bulan ini dan bulan Ramadan akan naiknya seperti apa? Sudah kami jelaskan bahwa perkiraan kami inflasi bulan April dan juga bulan Mei Ramadan tahun ini inflasinya akan lebih rendah dari historisnya. Akan lebih rendah dari historisnya. Kenapa? Satu, tadi sekarang kan April Mei. April Mei itu masih masa panen. Dengan demikian, makanya pasokan untuk komoditas-komoditas pokok itu ada dan cukup, dan pemerintah juga menjamin mengenai kecukupan pasokan ini sehingga itu akan mendukung terkendalinya inflasi. Yang kedua, permintaannya juga akan lebih rendah. Kenapa? Karena dengan COVID-19 ini kan aktivitas mobilitas dari sisi manusia, ya itu kan lebih rendah karena PSBB maupun yang lain-lain. Tapi bukan berarti tingkat, ya, kegiatan ritual agamanya berkurang, malah meningkat, gitu ya. Dengan virtual pengajian-pengajian bisa lebih banyak. Insya Allah juga tentu saja tadarus maupun yang lain-lain juga akan lebih semarak, ya. Yang kalau yang tahun-tahun sebelumnya dilakukan secara fisik bertemu, sekarang lebih banyak dilakukan secara virtual. Tapi kegiatan-kegiatan ritual Ramadan yang insya Allah itu akan lebih semarak, ya, itu tidak mengurangi, ya, derajat dari ritual agamanya, tapi dari sisi permintaan akan barang itu akan lebih rendah, dan itu mendukung pengendalian inflasi di bulan April dan Mei. Berbagai faktor itu termasuk faktor-faktor masalah terkendalinya ekspektasi inflasi, kemudian berkaitan dengan langkah-langkah kebijakan, ya, faktor-faktor itu yang mendasari inflasi insya Allah itu akan rendah dan terkendali. Secara keseluruhan
Bank Indonesia meyakini bahwa inflasi tahun ini akan terkendali dalam sasaran yaitu 3% plus minus 1%. Barangkali 3 hal itu update mengenai perkembangan-perkembangan terkini. Tentu saja saya akan mempersilahkan kalau ada beberapa pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan media. Ya, seperti itu ya.